Perang Tabu. Tabu, sebuah kota yang sekarang masuk ke dalam bagian Saudi Arabia. Dokumentasi sejarah menuliskan Tabu sebagai tempat sebuah peristiwa penting pada tahun ke-9 Hijriah. Setahun setelah Fathu Mekah, pasukan Muslim kembali mengadakan ekspedisi militer ke daerah kekuasaan Romawi. Tahun ke-8 Hijriah, pertempuran sengit terjadi di Mu'tah. 3.000 pasukan Muslim menghadapi 200.000 pasukan Romawi Timur. Ketika itu, pasukan Muslim kehilangan 3 panglima perangnya. Khalid bin Walid yang ditunjuk sebagai panglima perang dalam situasi genting tersebut berhasil mencegah kehancuran total pasukan Muslim dan berbalik memukul mundur pasukan Romawi Timur. Keberhasilan pasukan Muslim membebaskan Mekah membuat cemas kekuatan besar di sebelah utara Arabia, Romawi Timur. Heraklius yang pernah menghadapi semangat tempur pasukan Muslim memutuskan harus mengakhiri kekuatan Muslim sebelum semakin besar. Tidak lama setelah terjadinya perang Hunain, nun jauh di sebelah utara, pasukan Romawi Timur atau Bizantium baru saja memenangkan perang besarnya melawan Imperium Persia. Sementara itu, berita kemenangan Bizantium atas Persia sampai ke Madinah beberapa minggu kemudian, tepat ketika buah-buahan kurma saatnya dipanen. Berita kemenangan Bizantium meningkatkan kewaspadaan di Madinah, mengingat sebelumnya telah terjadi kontak senjata antara pasukan Muslim melawan Romawi Timur di Mu'tah. Nabi Muhammad mengambil keputusan penting. Pasukan Muslim akan berangkat ke Syam dan mencegat pasukan Bizantium di tapal batas kekuasaan mereka. Keputusan Nabi Muhammad tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan penduduk Madinah, mengingat musim panen kurma telah tiba. Kurma merupakan komoditi andalan penduduk Madinah. Perekonomian Madinah lebih banyak bergantung dari perdagangan kurma. Namun, sebagian besar penduduk Madinah mendukung keputusan Nabi Muhammad. Hanya sebagian kecil dari mereka yang enggan turut serta dalam ekspedisi militer tersebut. Mengingat jauhnya perjalanan dan beratnya medan yang akan mereka lalui, Nabi Muhammad meminta para sahabatnya menginfakkan sebagian hartanya untuk keperluan ekspedisi militer tersebut. Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya dan Umar bin Khattab menyerahkan separuh dari hartanya. Sedangkan Utsman bin Affan menyediakan kuda-kuda perang dan onta untuk separuh pasukan. Para sahabat lainnya juga berlomba-lomba dalam berinfak. Hampir semua unta dan kuda dipergunakan dalam ekspedisi militer tersebut, namun jumlahnya masih belum mencukupi, sehingga Nabi Muhammad terpaksa menolak beberapa sahabat yang ingin turut serta. Sebanyak 30.000 pasukan berhasil dipersiapkan oleh Nabi Muhammad, sebuah pasukan terbesar di Jazirah Arabia ketika itu yang dipimpin langsung Nabi Muhammad. Sebelum berangkat, Nabi Muhammad menyerahkan kepemimpinan Madinah kepada Ali bin Abi Thalib. Meskipun bersikeras ingin turut serta dalam ekspedisi militer tersebut, Ali bin Abi Thalib terpaksa harus tinggal di Madinah untuk memegang tampuk kepemimpinan sementara. Di tengah-tengah suhu musim panas semenanjung Arabia, pasukan Muslim yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad bergerak meninggalkan Madinah. Pasukan Muslim menempuh perjalanan sepanjang 700 km menuju perbatasan Syam di sebuah tempat yang bernama Tabu. 30.000 pasukan Muslim berjalan melintasi gurun-gurun pasir semenanjung Arabia nan panas dengan perlengkapan yang sebenarnya tidak cukup memadai. Sebagian pasukan Muslim juga secara bergantian menaiki unta-unta yang tersedia. Seekor unta bahkan harus dinaiki hingga 10 orang secara bergantian. Ekspedisi militer tersebut benar-benar merupakan ujian yang berat bagi kaum Muslim. Bagaimanapun, akhirnya cuaca ekstrim gurun pasir membuat mereka mengalami tekanan yang sangat berat. Suhu panas yang semakin mendera memaksa beberapa ekor unta harus disembelih untuk makanan dan diambil airnya. Dalam perjalanan, pasukan Muslim bertemu dengan beberapa kabilah Arab. Nabi Muhammad mendatangi para kabilah tersebut dan memastikan keamanan mereka. Setelah menempuh 20 hari perjalanan, rombongan pasukan Muslim sampai di perbatasan kekuasaan Romawi, tepatnya di daerah bernama Tabu. Pasukan Muslim sangat keheranan tidak ada pergerakan pasukan Romawi. Beberapa pasukan Romawi yang mereka temui justru bersembunyi di dalam benteng. Nabi Muhammad kemudian memerintahkan Khalid bin Walid memimpin sebuah penyerbuan benteng Romawi. Pengepungan tersebut hanya mendapatkan perlawanan tidak berarti dari pasukan Romawi. Pasukan besar Romawi yang ditunggu-tunggu tidak kunjung datang. Nabi Muhammad menggunakan kesempatan ini untuk menemui kabilah-kabilah Arab di sekitar Tabu. Nabi Muhammad menggunakan pendekatan diplomasi kepada kabilah-kabilah Arab tersebut.
Upaya diplomasi ini berhasil membuat kabilah-kabilah Arab di sekitar Tabuk mengakui kepemimpinan Nabi Muhammad. Pasukan Romawi yang mendengar kedatangan 30.000 pasukan Muslim di bawah pimpinan Nabi Muhammad memilih mundur. Hal ini memberikan kekuatan moral yang luar biasa bagi pasukan Muslim. Setelah 20 hari berkemah di Tabuk, pasukan Muslim memutuskan kembali ke Madinah. Kemenangan tanpa perang, inilah hal yang sangat pantas diberikan kepada pasukan Muslim dalam ekspedisi militer di Tabuk. Setelah berhasil mengukuhkan pengaruhnya di Jazirah Arabia, kini pengaruh Nabi Muhammad telah berhasil menembus kekuasaan besar imperium tua di sekitar mereka. Hanya tinggal masalah waktu, penguasaan secara politik akan menembus batas-batas imperium di luar Jazirah Arabia.